kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru ay yaqula li ashabihi hal raha ahadum minkum min ru'ya qala fayaqussu alaihi man syaa Allahu ay yaqussa wa innahu qala dhata ghadatin innahu atani al-lailata atiyani wa innahuma bata'athani wa innahuma qala li intalik. Ada satu hadis panjang bercerita tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu terbiasa setelah sholat subuh berjamaah, Nabi itu kebiasaannya tidak langsung pulang. Nabi SAW bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in mimma yuktharu ay yaqula li ashabihi hal ra'a ahadum minkum min ru'ya. Nabi itu senantiasa kalau habis sholat subuh berjamaah, Nabi ngadep belakang. Lalu setelah Nabi ngadep belakang, setelah zikir, wirid, doa bersama, Nabi ngadep belakang. Lalu Nabi ngapain? Nabi nanya kepada sahabatnya radhiyallahu anhum wardahum ajma'in. Apa pertanyaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal ra'a ahadum minkum min ru'ya? Adakah di antara kalian yang tadi malam punya mimpi? Adakah yang tadi malam mimpi? Ya. Ini bukan saya tanya ke ibu-ibu. Nabi kadangkala nanya, senantiasa Nabi itu nanya ke sahabatnya, siapa tadi malam mimpi? Ditanya sahabatnya. Kadangkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan, ya Rasulullah tadi malam saya bermimpi ini. Umar bin Khattab, ya Rasulullah saya mimpi ini. Sayyidina Utsman bin Affan, saya mimpi ini. Saya mimpi ini, kata Ali radhiyallahu anhu warda. Sahabat-sahabat yang lain datang, ya Rasulullah tadi malam saya nengok orang tua saya yang sudah meninggal, contoh. Tadi malam saya nengok saya nikah lagi, contoh. Tadi malam saya nengok suami saya selingkuh misalnya. Kan ada ibu-ibu begitu. Ustadz mau nanya, saya mimpi suami saya selingkuh. Pas bangun saya benci banget lihat dia. Padahal mimpi. Nabi SAW senantiasa jadi kebiasaan. Tapi suatu ketika kata para sahabat kada hadis ini, suatu ketika Nabi tidak nanya sama sahabat. Jadi biasanya Nabi nanya sama sahabat, adakah yang bermimpi tadi malam? Nah, hari ini kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kata beliau, suatu ketika Nabi tidak nanya. Tapi Nabi langsung bilang, sahabatku semua kumpul, saya mau ceritakan mimpiku tadi malam. Nah, jadi biasanya nanya Nabi sama sahabat, sahabatku adakah yang punya mimpi? Tapi kali ini Nabi langsung sampaikan, malam saya bermimpi. Ingat, mimpinya para Nabi itu adalah wahyu. Mimpinya Nabi sudah pasti benar. Maka sebelum kita bahas tema kita hari ini, apa temanya nih? Wah, ini baliho tahun lalu ini. Tidak ada judulnya. Nah, siksa kubur. Oh, ada di situ ya. Siksa kubur dan penyelamatnya. Sebelum kita sambung, ini tidak bisa dikaji dengan akal. Tidak bisa dikaji pakai otak. Tidak bisa dikaji pakai mata. Tidak bisa dikaji pakai telinga. Dikaji ini pakai hati dan keimanan. Beriman kepada Rasulullah, beriman. Beriman kepada Allah, beriman. Beriman sama apa yang disampaikan Al-Quran, beriman. Kalau kita beriman atas apa yang disampaikan Al-Quran, apa yang disampaikan Nabi SAW, maka apa yang disampaikan Nabi tidak usah lagi ditanya. Emang beneran tuh ada begituan? Emang beneran? Emang iya? Emang ada? Bagaimana bentuknya? Bagaimana perasaan kuburan sama aja semuanya? Emang ada siksa kubur? Emang ini? Oh, tidak pakai akal. Bukan pakai akal pikiran, tapi pakai iman. Pakai iman. Apa yang disampaikan Nabi SAW kita imani, kita percayai. Nabi sampaikan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum wardahum ajma'in, lalu sampai kepada kita semua hari ini insyaallah. Apa yang Nabi sampaikan? Fayaqussu alaihi man sya'allahu ay yaqussa wa innahu qala dzata ghadatin innahu atani al-lailata atiyani wa innahuma ibta'athani wa innahuma qala li intalik. Datang malaikat padaku tadi malam. Lalu malaikat ini membawaku berjalan, intalik, mari jalan, mari berlalu.
wa inni intalaqtu ma'ahuma. Saya berjalan bersama mereka berdua. Nabi SAW berjalan bersama dua malaikat. Wa inna ataina ala rajulin muttaji' wa idza akharu qa'imun alaihi bi sakhratin wa idza huwa yahwi bis sakhrati li ra'sihi fayathlagu ra'sahu. Ini panjang sekali hadisnya. Kalau panjang sekali, hampir 2 halaman. Panjang sekali. Intinya Nabi dijemput oleh malaikat berjalan-jalan. Lalu Nabi diperlihatkan keadaan pertama. Apa yang dilihat oleh baginda Nabi SAW? Dilihatnya seseorang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk Nabi SAW diperlihatkan. Ada seorang laki-laki yang sedang berbaring. Ketika dia berbaring, dilempar batu kepalanya sampai hancur. Lalu menggelinding orang ini dalam keadaan kepalanya utuh kembali. Sampai di bawah dilempar lagi batu. Hancur lagi. Lalu kembali utuh lagi kepalanya, dilemparkan lagi batu. Hancur kembali. Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW. Namanya orang lagi study tour, pasti kita nanya. Ya, pasti kita nanya sama pembimbing. Ya. Kalau kita lagi jalan misalnya ada rezeki berangkat umroh, diajak city tour, ibu-ibu ini, pasti kita nanya, itu apa itu Ustaz? Itu apa ini? Itu apa ini? Hah? Nabi SAW nanya sama tour guide-nya, sama malaikat yang membimbing perjalanannya. Subhanallah, Nabi heran, subhanallah. Jadi kalau lihat sesuatu yang mengherankan, bilangnya subhanallah. Yang mengherankan apa? Baik itu benda, baik itu keadaan atau sifatnya seseorang. Contoh ketika Nabi SAW lihat Abu Hurairah. Ketika Nabi SAW lihat Abu Hurairah dari jauh, Nabi mau menyamperin. Nah, Abu Hurairah lari. Nabi heran, kok ada orang disamperin malah lari? Biasanya orang mendekat sama Nabi. Ini Abu Hurairah didatangi sama Nabi, Abu Hurairah lari, kabur. Nabi nanya sama sahabat yang lain, kenapa itu Abu Hurairah lari? Subhanallah, kenapa dia lari? Nabi bilang subhanallah karena heran dengan sikapnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, itu Abu Hurairah bukan sahabat yang lain yang ditanya. Abu Hurairah ketika bertemu kembali ditanya, kenapa kau lari? Kata Abu Hurairah, tadi malam saya junub tapi belum mandi. Junub tapi belum mandi. Kata Nabi, subhanallah, maha suci Allah. Sesungguhnya manusia itu bukan najis. Tidak apa-apa kau ke pasar, tidak apa-apa makan. Tapi sunnahnya kalau lagi junub, kalau mau makan usahakan berwudu dulu. Mau minum usahakan berwudu dulu. Kalau mau ditunda mandinya, misal malam-malam habis ibadah, tidak mau langsung mandi, dingin, nanti aja lah. Mendekat subuh baru mandi, usahakan berwudu dulu baru tidur. Sunnahnya. Kenapa? Malaikat tidak mau dekat. Tidak mau dekat orang yang sedang janabah. Jadi mesti dia berwudu supaya malaikat tetap dekat-dekat sama dia meskipun dia dalam keadaan junub. Jamaah. Nabi bilang, subhanallah. Apa ini? Mahadhan, mahahuna. Nabi SAW bertanya, subhanallah, mahadhani. Apa ini mahadhani? Keadaan apa? Kenapa ada orang seperti itu? Lalu dijawab sama tour guide-nya. Qala li. Mereka berdua berkata, intalik. Qala fantalaqna. Waktu Nabi nanya, apa ini? Kata malaikat itu, ayo jalan. Ayo jalan aja. Jalan aja dulu. Jalan. Lalu Nabi SAW melanjutkan perjalanannya. Jadi ketika Nabi melihat orang yang sedang ditimpakan daripada batu yang besar. Kemudian Nabi SAW melihat lagi keadaan yang selanjutnya. Wa idza akharu qa'imun 'alaihi bikallubin min hadidin wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi fayusharshir. Nabi melihat ada orang yang bersama orang itu. Ibu pernah nonton film orang mau lompat di tempat yang tinggi pakai yang terus nyangkut itu ada 2 begini kaitnya, ya kan? Apa bahasanya itu? Kayak mata pancing tapi 2. Kalau mata pancing kan 1,
Mungkin sekarang ada 2 juga ya. Jangkar, kayak jangkar begitu. Nah kalau di film-film biasa orang kalau mau naik itu lompat pakai tali ya. Nah, kemudian orang ini Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi fayusharshir shidqahu ila qafahu wa mankhirahu ila qaffahu wa 'ainahu ila qaffahu wa qala wa rubbama qala fayashukku qala thumma yatahawwalu ila al-janibil akhar fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal. Intinya Nabi SAW melihat ada orang yang bersamanya ada 2 tadi itu. Ada 2 jangkar, 1 jangkar dengan 2 mata, kayak mata pancing. Ini dikaitkan di mulutnya orang itu. Dikaitkan di mulutnya, ditarik naik sampai kena hidungnya. Ditarik naik sampai kena matanya, sampai lepas. Setelah lepas diutuhkan kembali wajahnya, lalu ditarik lagi. Subhanallah. Siapa suruh judulnya siksa kubur? Fayusharshir, diulang-ulangi terus, diulang-ulangi, ditarik. Qultu subhanallah ma hadani, apa ini? Subhanallah, apa ini? Ya Rabb, apa itu? Apa itu? Subhanallah. Apa itu, Bu? Hah? Apa itu? Aqua, air. HP. HP-nya air. Subhanallah. Oh, itu minuman ini. Panjang Jiwo. Hati-hati. Jangan taruh di atas ini, ya. Hati-hati. Kena Ibu. Sini Bu, foto sini. Untuk mengobati sakitnya kepalanya kena botol, Ibu dapat hadiah foto bareng. Sini. Berdoalah supaya kena juga. Sini. Sini. Dua-duanya kena. Oh ini pipi, ini. Oh ya udah, fotoin. Itu aja tuh, nanti minta. Oh itu ada, nanti minta kirim, nanti ambil nomornya. Karena sama-sama jadi korban. Pelakunya mana? Tak maaf. Oke. Hati-hati ya Bu. Nih. Ya. Mana pelakunya itu? Itu Bu, maaf katanya Bu. Gak sengaja. Setiap kita kena sesuatu ucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Untung cuma botolnya yang jatuh. Bayangin kalau kipas angin yang jatuh. Sayyidina Umar bin Khattab setiap kena musibah, apa yang menenangkan hati? Tenangkan hati dengan cara melihat untung musibahnya cuma segini. Bayangkan kalau lebih besar lagi. Kalau kena musibah dunia, bayangkan untung yang kena cuma duniaku, bukan ibadahku yang kena. Seperti siapa? Seperti siapa namanya itu, seorang tabi'in. Ketika dia sholat, ontanya dicuri orang. Ditanya sama sahabatnya, kenapa Rabi namanya? Rabi, kenapa tadi kau tidak batalkan sholatmu? Rabi bin Khaytham, engkau tidak lihat itu pencuri onta? Ontamu dicuri orang. Apa kata Rabi bin Khaytham? Saya lihat. Terus saya tahu dia pencuri. Terus pas dia mendekat ternyata dia cuma curi ontaku bukan sholatku.
Saya pikir dia mau curi sholatku, tapi dia cuma mau mencuri ontaku, jadi tidak apa-apa. Subhanallah, cuma ontaku yang dia ambil, bukan sholatku. Jadi berbahagialah ketika musibah itu hanya kena dunianya, bukan kena keimanannya, bukan kena agamanya. Ya, atau diselamatkan dari musibah yang besar. Musibah kecil untuk menyelamatkan dari musibah yang besar. Dari apa itu? Gara-gara apa bisa begitu? Karena doa setiap hari minta perlindungan. Sebelum keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada berita jamaah haji kemarin di Makassar. Pesawatnya terbakar itu, satu mesinnya. Pas naik langsung terbakar, pas take off terbakar satu mesinnya, subhanallah. Nah, langsung return to base, jadi balik lagi ke Bandara Makassar. Setelah 90 menit keliling-keliling di atas. Bayangin Bu, bagaimana perasaannya itu yang duduk di jendela. Dia lihat itu sayapnya terbakar. Terus nggak turun-turun lagi nih pesawat. Saya pernah itu dalam keadaan seperti itu. Di atas pesawat, saya naik pesawat, pas take off, bilang ada sebuah kendala, kita mesti kembali lagi ke Bandara Soekarno-Hatta. Baru naik, itu ada pengumuman, ada kendala, ada masalah, kita harus kembali ke Jakarta. Bayangkan perasaanku situ, semua zikirku habis sudah. Sampingku penghafal Quran, anak muda penghafal Quran, saya tidak kenal. Alhamdulillah Allah takdirkan saya samping anak muda hafal Quran. Muroja terus, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua orang pokoknya ingat Tuhannya masing-masing sudah. Semua zikir. Itu baru naik, baru 5 menit setelah naik, udah ada pengumuman. 1 jam setelah pengumuman tidak turun-turun. Bayangkan gimana perasaan kita di atas itu. Nah ini saya malam tidak kelihatan mesinnya, ini kemarin siang. Ternyata subhanallah, ini ilmu juga ini. Ternyata kenapa tidak langsung kembali? Karena bahan bakarnya kan full. Itu kan mau ke Jeddah itu. Harus dibuang-buang dulu. Dibuang-buang. Kenapa kalau langsung kembali? Keberatan, berat sekali itu. Nah, jadi harus habis buang-buang dulu bahan bakarnya, afturnya, baru pulang lagi. Subhanallah. Jadi tidak semua yang itu saya bilang, oh Masya Allah, Allah selamatkan dari musibah yang lebih besar. Baru berangkat udah kelihatan mesinnya. Oh, ini Allah gantikan dengan pesawat yang baru. Jadi setiap kali kita kena musibah, bayangkan bahwa Allah bisa saja menimpakan yang lebih besar, tapi Allah gantikan berkat doa perlindungan. Jadi jangan pernah lupa baca doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Allah jawab, hudita wa kufita wa wukita. Siapa yang baca itu dikasih petunjuk. Wakufita dicukupkan, wawukita dikasih perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Wah, sudah nih keadaan yang kedua ini. Fakultu subhanallah. Apa ini? Kata Nabi SAW. Qala li, malaikat berdua itu menjawab kepadaku, intolik, fantalaqna. Ayo maju aja dulu, maju aja dulu. Udah, subhanallah. Lalu kemudian Nabi SAW diperlihatkan lagi. Fihi rijalun wa nisaun uratun. Ada tungku besar. Di dalamnya ada api yang sangat besar berwarna biru. Lalu orang-orang laki-laki dan perempuan yang ada di atas tungku ini sama-sama tidak berbusana. Dibakar semuanya. Naik ke atas, jatuh lagi. Naik ke atas, jatuh lagi. Terbakar. Begitu terus sampai hari kiamat. Kemudian diperlihatkan lagi ada seorang laki-laki yang sangat tinggi sekali. Dengan tinggi yang sangat tinggi sehingga kata Nabi saya tidak mampu melihat wajahnya. Di sekeliling laki-laki ini banyak anak-anak dan anak muda yang ganteng-ganteng rupawan yang menemaninya. Dia berada di kebun yang sangat indah. Saya tidak mampu mengenalinya. Lalu ku katakan subhanallah ma hadani, apa ini. Lalu dikatakan kepadaku intolik. Ayo maju aja, maju jalan. Kemudian dipertemukan lagi dengan seseorang yang ketika dia berdiri dipenuhi mulutnya dengan batu. Lalu dia berjalan, semakin dia jauh berjalan keluar batu satu persatu. Tapi setiap berkurang batunya dimasukkan lagi batu yang banyak. Lalu Nabi bertanya, mahadani. Kalau dikatakan kepadanya, apa ini? Dikatakan padanya, ayo jalan. Setelah semua kejadian itu berlalu, Nabi SAW bertanya, ya udah selesaikan city tournya. Udah selesai turnya. Saya mau bertanya, apa tadi itu wahai para malaikat? Ini Nabi ceritakan mimpinya. Maka malaikat pun menjawab,
Adapun keadaan yang pertama yang kau lihat, ketika ada seorang laki-laki yang berbaring lalu dihancurkan kepalanya dengan batu, lalu dikembalikan utuh lagi kepalanya, lalu dihancurkan lagi menjadi batu, lalu batu tersebut menghancurkan sampai menggelinding orang tersebut, dihancurkan terus menerus sampai hari kiamat. Itulah orang yang tertidur di waktu sholat. Itulah orang yang tertidur di waktu sholat. Pengajian di sini sampai menjelang duhur, jam 11 pulang, sholat duhur nanti aja deh, nanti ntar capek nih habis pengajian, ketiduran. Subhanallah, bisa jadi mendapatkan siksa yang disebut tadi dalam mimpinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangunin bu anak-anaknya sholat ya. Suaminya dibangunin sholat. Saya pernah cerita, bapakku itu sampai tahun 2021, sampai saya menikah, bapakku itu masih video call setiap subuh. Kenapa? Mau nanya saya sholat di mana. Karena dia tahu kalau Senin sampai Kamis saya syuting, pasti sholat di studio. Tapi Jumat, Sabtu, Minggu saya libur. Nah, jangan-jangan dia sholatnya cuma pada saat hari syuting aja. Bapakku tahu saya kuat tidur kalau subuh. Tapi bapakku kasih bangun saya, selalu kasih bangun. Tiap subuh kalau saya libur syuting, kalau saya ada di TV pasti ditelepon. Bukan telepon voice call, video call. Dia mau lihat saya sholat di mana. Subhanallah. Padahal saya ceramah di mana udah dicium tangannya. Tahun 2021 saya udah di TV, 2015 saya udah di TV. Tapi tidak ada istilah, saya tetap anaknya bapak yang dibangunkan sholat subuh sama bapakku. Kenapa? Karena ada orang tua bilang, udah gede Ustadz, udah kerja ini, udah gede, biarin aja lah. Kapan bapakku berhenti menelpon subuh? Ketika saya sudah punya istri. Dia bilang sudah ada yang bangunin. Tapi selama saya belum menikah, bapakku selalu bangunkan saya sholat subuh. Bukan pakai voice call, pakai video call. Ayo yang anaknya merantau kuliah di luar kota bangunin. Nggak usah nanya udah makan nak, nggak usah. Pasti makan kalau lapar itu. Namanya manusia pasti makan kalau lapar. Nggak usah nanya udah makan belum, pasti makan. Namanya manusia kalau lapar, nggak lapar saja masih lihat-lihat. GoFood apa ya? Pesan apa ya? Kemarin Pak JK ulang tahun, kata Pak JK, saya ini beruntung, umur saya 82, alhamdulillah segar begini. Kenapa? Salah satunya karena makanan. Dulu saya ini masih generasi yang bahagia. Kenapa? Karena istriku selalu nanya, hari ini mau masak apa? Hari ini mau dimasakin apa? Kalau sekarang istri-istri nanyanya beda, bukan mau dimasakin apa, mau dipesenin apa? Mau dipesenin apa? Kata Pak JK, salah satu resep panjang umurku karena istriku selalu bilang mau dimasakin apa. Kau itu susah awet muda kata Pak JK. Kenapa? Karena istrimu cuma nanya bukan mau dimasakin apa tapi mau dipesenin apa. Subhanallah. Jadi sholat. Ternyata yang pertama dilihat Nabi SAW adanya siksa kubur itu keadaan di mana orang yang meremehkan sholat. Keadaan orang yang melalaikan sholat. Pengen diundang haji. Ya Rob, saya pengen berangkat haji. Saya pengen sholat di Masjidil Haram. Pengen sholat di Masjidil Nabawi. Ternyata diundang ke Masjid An-Nabawi aja susah. Bagaimana kau mau diundang ke Masjidil Nabawi yang asli? Masjid An-Nabawi Banjarwijaya aja susah. Bagaimana engkau akan diundang ke Masjid Nabawi yang asli yang ada di Madinah? Kalau ini kan KW Super. Nih Masjid An-Nabawi apa itu? Ingatnya apa An-Nabawi apa? Nurul Amanah Banjarwijaya. Wih, singkat bagus banget ya. Nabawi. Oh iya. Nurul Amanah Banjarwijaya. Bagaimana kau mau diundang sholat di Masjidil Haram, engkau diundang saja di Nurul Amanah Banjarwijaya, engkau susah melangkahkan kakimu. Maka subhanallah, ayo sholatnya diperhatikan. Sholat itu yang paling penting. Sholat itu tiangnya agama. Sholat itu yang pertama ditanya nanti. Sholat itulah fondasi semuanya. Sholat itu adalah mencapai hubungan kita. Kenapa disebut sholat? Pernah dengar kata istilah silaturrahim? Silat, sholat itu sama. Silaturrahim tali, ikatan dengan sesama rahim, ikatan. Sholat tali, ikatan. Ikatan dengan siapa? Ikatan dengan
Allah. Barang siapa yang tidak sholat berarti dia melepas ikatan. Bagaimana mau diperbaiki hidupnya kalau dia melepaskan ikatannya dengan Allah? Dia ingin hidupnya baik-baik saja, tapi dia melepaskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak sholat. Maka mari kita perhatikan sholat kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Subhanallah. Kenapa kalau saya baca Quran naik semua HP-nya? Jangan sampai HP-nya khusyuk, orangnya tidak. Jadi subhanallah, solatnya diperhatikan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh beruntung orang yang beriman. Mana itu beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, memperhatikan hubungannya dengan Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang melaksanakan zakatnya. Bicara tentang sholat, jamaah. Saya itu sebenarnya gimana ya, kasihan juga kalau bahas siksa kubur nakut-nakutin. Cuma begini Bu konsepnya Bu. Ibu senang jalan-jalan? Senang jalan-jalan? Kemana? Kemana aja? Umroh gitu ya? Haji? Atau tapi kalau dikasih Ibu gratis jalan-jalan ke Eropa, mau? Ke Paris, mau? Ke Roma, ke Turki, jalan-jalan ke Turki, mau gratis? Mau. Tiba-tiba pas mau keberangkatan ada berita. Di Turki sana terjadi gempa tsunami. Subhanallah. Di berita, baca berita misalnya, contoh ini. Di Turki sana terjadi gempa, terjadi apa, kehancuran, segala macam, bahaya ke sana, bahaya kalau pergi sana. Ibu mau ke sana? Mau? Mau enggak? Kenapa? Hah? Kenapa? Takut. Karena kita dikasih info, kita enggak jadi ke sana. Gitu. Kenapa Allah gambarkan siksa kubur yang sangat pedih? Kenapa Allah gambarkan siksa neraka yang sangat pedih? Bukan karena Allah tak sayang, justru karena Allah sayang. Kenapa? Dikasih tahu memang, kalau kau nggak sholat begini loh kau dikubur. Kalau kau nggak sholat diginiin engkau di alam barzakh. Diginiin engkau di alam kubur. Bukan berarti kita nakut-nakutin, tidak. Informasi, coba kita kau lihat maps, lihat Waze. Saya dari rumah ke sini pakai Waze, ada pemberitahuan. Lewat sini merah jalurnya nih, macet. Mau nggak saya lewat situ? Justru saya lihat maps. Kenapa saya mau lihat maps? Karena saya mau cari jalan yang nggak lewat situ. Subhanallah. Ada anak muda, ngapain dengerin ustadz itu nakut-nakutin mulu. Males saya sama penceramah yang ini, neraka mulu, neraka. Bukan, kami kasih tahu karena kami sayang. Supaya kamu nggak lewat situ. Kira-kira ada orang pakai Google Maps. Ternyata apa dia Google Maps-nya atau pakai Waze, tiba-tiba dia sampai di jalan, macet. Padahal kata Google Maps-nya lancar. Kesel nggak? Kesel. Bayangin kalau dari dunia masih hidup nggak ada yang ngasih tahu tentang siksa kubur. Pas masuk kubur baru, ya Rob itu Ustadz. Makanya kemarin itu Ustadz itu selalu bicara surga aja, nggak pernah ngingketin kita siksa kubur. Tuh, ini gara-gara apa? Waktu di dunia kalau judulnya siksa kubur, nggak usah datang serem. Gak usah datang malas saya penceramah itu nyeremin mulu, nakut-nakutin. Bukan, ngasih tahu. Bayangin kalau udah masuk kubur baru menyesal. Ini alhamdulillah kita masih hidup sehingga kita ada kesempatan cari jalur. Oh kalau kita tidak sholat disiksa di kubur begini. Berarti saya jangan sampai ninggalin sholat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jamaah. Tahu Laila Majnun? Mana kameramenku ini?
Apa kan ini kepotong nggak kalau saya jalan-jalan? Hah, potong ya? Udah saya nggak usah bergerak deh. Laila Majnun, pernah dengar? Laila seorang wanita. Kenapa namanya Laila? Karena semua bulu yang ada di wajahnya itu hitam pekat bagaikan malam. Alisnya hitam sekali. Tidak sama sekarang, banyak orang alisnya coklat. Pakai pensil. Kutanya istriku, kenapa pensil alis warna coklat? Kata dia, cobain aja warna hitam. Pas cobain warna hitam, ya Allah kayak Shinchan. Emang coklat ternyata ya. Baru tahu juga aku itu. Sampai mana kita, kenapa jadi pensil alis nih? Oh, kenapa namanya Laila? Karena dia semua bulunya hitam pekat sehingga matanya tuh tajam hitam. Bola matanya hitamnya hitam sekali. Baginda Nabi SAW begitu. Bola matanya hitam sekali, bulu matanya hitam sekali, alisnya hitam sekali. Subhanallah, rambutnya pun hitam sekali. Tuh, makanya namanya Laila. Punya cowok namanya Majnun. Majnun itu istilah panggilannya. Kenapa? Majnun itu artinya gila. Seakar kata dengan kata jin. Apa itu jin? Apa jin? Bu tahu jin nggak? Apa jin? Ya jin. Jin. Kenapa dibilang Majnun? Orang gila itu disebut Majnun karena orang gila sebagaikan kesurupan jin. Oh, Laila Majnun. Nama aslinya Qais. Ada yang mengatakan ini fiktif, ada yang mengatakan ini kisah nyata. Tapi ini udah jadi cerita rakyat, kayak Malin Kundang lah. Ya, Laila Majnun. Ada seorang wanita bernama Laila dan seorang laki-laki bernama Majnun. Kenapa pada akhirnya menjadi Majnun? Karena dia tidak bisa mendapatkan cintanya, yaitu Laila. Mereka berdua adalah dua insan yang saling mencintai, tapi dipisahkan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya Laila tidak setuju dengan si Qais, si Majnun tadi. Suatu ketika, karena sudah dipisahkan, ini ada hubungannya nanti sama sholat khusyuk ini. Suatu ketika Qais dan Laila dipisahkan, jauh sekali. Suatu ketika rindu sekali ini Majnun sama Laila. Rindu sekali, dia merasakan rindu yang sangat berat kepada Laila. Akhirnya dia lihat seekor anjing datang. Dia pikir, dia ingat, anjing ini dari kampungnya kekasihku Laila. Maka dia ikut mengejar daripada anjing tersebut. Barangkali anjing ini akan mengantarkanku kepada kampungnya Laila. Akhirnya dia pun mengejar anjing tersebut. Ketika dia kejar ini anjing melewati sekelompok orang yang sedang sholat. Ini anjing lewat, subhanallah. Qais si Majnun ini lari, dia kejar anjingnya. Dia lewati orang sholat. Subhanallah. Akhirnya setelah pengejaran anjing udah kabur, gak ketemu juga di mana. Majnun yang sudah putus asa, ya sudahlah, kayaknya hari ini bukan takdir saya bertemu dengan Laila. Pulang dia. Pada saat pulang dia lewati kembali orang yang tadi sudah sholat berjamaah. Kata orang yang sholat berjamaah, Majnun, benar-benar Majnun kamu ini. Kamu ini benar-benar Majnun. Kamu Qais benar-benar Majnun sekali. Kenapa? Kami lagi sholat berjamaah, engkau malah sibuk mengejar anjing. Kenapa kau tidak ikut sholat berjamaah dengan kami? Apa kata Majnun? Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya fokus mengejar anjing yang mengantarkan saya kepada cinta saya, yaitu Laila. Sehingga saya tidak melihat kalian. Saya tidak lihat kalian karena saya fokus mengejar anjing yang mengantarkan saya kepada kekasih saya Laila. Sehingga saya tidak melihat kalian yang sedang sholat berjamaah. Saya fokusnya kepada anjing tersebut. Kata orang ini, harusnya kau mampir sholat berjamaah. Kata Majnun, saya hendak lihat kalian. Saya minta maaf sekali lagi. Kalau kalian juga cinta kepada Allah, mestinya ketika kalian sholat, kenapa bisa kalian melihat saya? Kata Qais, saya sibuk ngejar cintaku yaitu Laila. Sehingga saya fokus dengan anjing yang menuju Laila. Kalian sebenarnya sedang fokus dengan cinta kalian yaitu Allah. Mestinya kalian fokus juga dengan jalan menuju Allah yaitu dengan sholat. Harusnya kalian tidak melihat saya lewat.
Subhanallah. Itu sindiran, kisah cinta tapi ada sindirannya. Ini orang katanya butuh cintanya Allah, tapi tidak serius sama apa yang dilakukan supaya dapat cintanya Allah. Mestinya kita fokus udah Allahu Akbar. Tidak ada lagi, ada orang Allahu Akbar. Ya Allah, itu lagi imamnya. Lama pasti deh. Nah, apa sih nggak pensiun imamnya itu? Udah tua juga. Padahal dia harusnya fokus kepada sholatnya. Allahu Akbar. Ya Allah, makan apa ntar nih? Ya Allah, ada ayam di kulkas. Allahu Akbar. Ini digoreng apa dibakar aja ya? Pada saat sujud, Allahu Akbar. Apa yang dipikir pada saat sujud? Paling banyak dipikir. Apa yang paling banyak dipikirin orang ketika sujud? Paling banyak ketika sujud kedua yang dipikir, ini berdiri apa tahiyat ya? Ini udah rokat terakhir apa masih rokat ketiga ya? Subhanallah. Padahal dia kejar cintanya. Coba lihat itu, orang kalau lagi sibuk mengejar cintanya tidak peduli itu sekitarnya. Tidak peduli lagi, subhanallah, mau dicie-cien, tidak peduli. Ya, makanya kita fokus mengejar apa tujuan kita sholat, mendapat cinta Allah. Sholat ini hanya medianya, kewajiban yang diberikan Allah kepada kita. Allah tidak butuh sholat kita, kita yang butuh dengan sholat. Kenapa? Sholat inilah tali penghubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, jadi perhatikan sholat. Jadi siksa kubur yang pertama, ada orang yang dihancurkan kepalanya disebabkan sering tidur kalau waktu sholat. Yang lebih parah lagi, tidak mengantuk awalnya, tapi pada saat dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidur bentar lama komatnya, masih lama komatnya. Si panjang duhur masih. Sedikit mengingatkan juga tentang waktu sholat ini. Ibu-ibu kalau lagi haid itu, kalau misalnya ibu lagi haid, lagi suci, mau sholat duhur, masuk waktu duhur, tapi bilang ntar deh jam 1 aja baru sholat duhur. Pada saat mau sholat duhur, ternyata pas ke toilet, ada darah, ternyata haid. Tadi sebenarnya dia bisa sholat duhur, tapi dia tunda. Ternyata dia haid. Maka nanti ketika suci, ganti itu sholat duhur tadi itu. Diganti, diqadha. Kenapa? Karena sebenarnya dia sempat dia sholat tadi itu. Tapi dia tunda-tunda. Akhirnya dia tidak sholat duhur. Maka diqadha sholat yang ditinggalkan tersebut. Jamaah. Yang kedua tadi, apa yang dilihat Nabi SAW? Nabi SAW diperlihatkan dengan keadaan ada orang yang ditarik tangan, ini mulutnya. Ditarik ke atas dengan apa? Dengan kail. Inilah orang yang senantiasa berbicara dusta. Apa itu dusta? Dusta hoax. Senantiasa gibah, senantiasa namimah, maka lisan itu juga sangat berpengaruh kepada alam kuburnya kita. Kalau tadi sholat sangat berpengaruh, sekarang apa yang paling berpengaruh adalah lisan kita. Lisan itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah ketika dia mampu menjaga lisannya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika sepeninggal Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang dekat sekali sama Nabi, sehingga Nabi SAW pernah memperlihatkan keutamaannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga sahabat-sahabat yang lain melihat tidak ada kayaknya yang bisa menandingi ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq ini. Dia pula yang menemani Nabi hijrah. Coba lihat, Nabi SAW hijrah ditemani sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bukan orang miskin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang kaya sekali. Bahkan tokonya paling laris waktu itu di Mekah bersama dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf.
Abu Bakar As-Siddiq ini banyak sekali tokonya, ratusan tokonya lari semua. Tapi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq dia tinggalkan semuanya itu untuk apa? Untuk membersamai Nabi SAW. Kenapa bisa itu? Cinta. Orang kalau sudah cinta dia tinggalkan semua. Coba lihat itu, ada orang kalau jatuh cinta dia tinggalkan kuliahnya, ndak skripsi. Mengejar cintanya gara-gara minta kawin sama maknya. Mak, pokoknya saya mau kawin. Mau nikah sampai gondrong di kampus tidak wisuda. Nah, cinta, subhanallah. Cinta Nabi Muhammad dia tinggalkan semuanya. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq susah ditandingi ibadahnya. Tapi coba lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dekatnya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ibadahnya tak tertandingi. Tapi ketika Nabi SAW sudah tiada, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya satu kebiasaan. Apa kebiasaannya? Setiap keluar masjid, Abu Bakar As-Siddiq pasti mengambil kerikil lalu digigit itu batu kerikil. Ya gigit itu batu kerikil. Keluar dari masjid. Ditanya, wahai Abu Bakar, untuk apa itu kerikil? Apa kata Abu Bakar? Ini supaya saya tidak banyak omong. Supaya saya tidak banyak omong. Jadi dia taruh itu. Subhanallah. Nanti dia keluarkan kalau mau makan atau bicara agama atau mau tidur baru dia keluarkan kerikil. Ibu-ibu kalau mau contoh enggak usah, kue aja kue. Permen karet. Permen karet aja masih aja. Bu, tahu nggak? Ini noh ngaji tadi noh ibu samping gue, dah baunya itu loh, nyiksa banget deh, tuh masih keluar pengajian masih ngomongin orang. Jadi hati-hati dengan lisan karena dia juga termasuk daripada apa yang menjadi disiksa dipertanyakan nanti di alam kubur. Jamaah. Jadi satu, orang itu kalau bicara alam kubur bukan pakai akal, bukan pakai mata. Namanya pakai iman. Ada bilang, Ustaz saya ngelewatin kuburan biasa aja tuh, kagak ada serem-seremnya. Malah lebih takut hantunya. Mestinya kita masuk ke pemakaman jangan takut hantunya, takutlah akan ada siksa di dalam situ. Nggak kelihatan tuh. Nah, ada ulama mempermudah kita memahaminya seperti ini. Kalau mau tahu tentang siksa kubur bagaikan begini. Bagaikan ibu berdiri, ibu duduk nih. Ibu lagi duduk, nyender lah, jider, ngaji nyender. Ibu lagi jider nih, ngaji nyender. Ternyata kiri kanannya jider tapi ujung-ujungnya jadi jilor. Ngaji molor dia. Dua-duanya, kiri kanan tidur. Subhanallah. Lagi ngaji, selesai pengajian terbangunlah dua orang itu. Satu terbangun senyum. Satu terbangun ketakutan. Nanya nih yang tengah temannya nih. Kenapa bu senyum-senyum bangun tidur? Oh tadi aneh habis dari Bali. Di pantai makan enak minum enak subhanallah. Kata yang perasaan dari tadi bareng kita pengajian. Kapan lu ke Bali? Kan? Kenapa dia tidak bisa lihat? Dia merasa karena yang dilihat oleh temannya itu di dalam mimpi, beda alam. Yang satu bangun ngos-ngosan, kenapa? Wah dikejar genderuwo gue. Padahal dilihat sama-sama. Sama-sama. Begitulah yang kita lihat di kuburan. Baik kuburan mukmin, kuburan kafir kelihatannya sama dari luar tapi di dalamnya itu beda. Cuma kita yang belum sama alamnya dengan mereka. Mereka berada di alam barzakh. Siapa yang semua ditanyakan? Semua. Beriman kafir semua ditanya dalam kuburan. Baik meninggalnya di kubur ataupun ada yang meninggal mungkin hancur, terbakar, tenggelam semua. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala mereka semua akan ditanyai oleh malaikat. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Munkar, Nakir. Bagaimana keadaannya Munkar Nakir? Hitam besar, matanya biru menyala, suaranya bagaikan halilintar. Bukan halilintar. Bagaikan petir gemuruh yang menakut-nakuti kita. Lalu ditanya kita, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Marrabbuka. Ditanya pakai bahasa apa? Mayoritas ulama mengatakan ditanya pakai bahasa masing-masing. Ya kalau ada orang Tangerang ditanyanya pakai bahasa Tangerang.
Kalau ada orang Bugis tanya pakai bahasa Bugis. Itu mayoritas. Sebagian ulama lagi bilang pakai bahasa Arab. Sebagian lagi ulama bilang pakai bahasa Suryani. Yang jelas apapun bahasanya kalau dia orang beriman insya Allah bisa menjawabnya. Ditanya, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Allahu Rabbi." Jawab, lolos. Ya kan? Tanya, "Siapa nabimu?" "Apa kiblatmu?" "Ka'bah kiblatku." Lalu didatangkanlah Ka'bah di hadapannya. "Nih Ka'bah kiblatmu." Kata Ka'bah, "Bohong." Katanya Ka'bah kiblatnya, banyak uangnya, udah nyampe di Turki, udah nyampe di Bali berkali-kali, tapi tidak mau daftar haji. Bohong, Ka'bah kiblatnya, banyak uangnya, ganti-ganti tas tiap bulan, tapi tidak mau daftar umroh. Pasti orang travel nih. Banyak uangnya, jalan-jalan, tapi tidak mau berangkat ke tanah suci. Bohong dia, Ka'bah kiblatnya, bohong itu. Subhanallah. Kenapa tidak mau ke tanah suci Bu Haji? Takut Ustaz. Kenapa? Katanya di sana dikasih lihat semuanya. Makanya jadi orang jangan macam-macam. Takut Ustaz. Enggak, Allah itu Maha Penyayang. Saat kita berdosa saja Allah tutupi, apalagi ketika kita sudah bertaubat. Datang ke sana bertaubat, Allah tutup itu. Tidak ada itu, ada orang cerita sampai sana begini, sampai di sana begini, sampai. Jangan dijadikan rujukan, bukan rujukan itu. Kalaupun Allah kasih kita ujian, ya kita yang sadar diri, ini karena saya dosa, ini karena dosa saya. Tidak usah dipakai buat nakut-nakutin orang. Ibu Haji, waktu saya ke sana benar kata orang. Dikasih lihat semuanya. Aneh baru ngatain orang pas aneh deket Ka'bah tuh ada orang bau banget keteknya. Bau banget nih orang nih. Itu baunya kagak hilang-hilang sampai aneh pulang. Jangan, gak usah cerita begitu, gak usah. Gak usah diceritain ke orang, takut orang berangkat ke sana. Sana aja, insya Allah dikasih kemudahan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah. Siksa kubur dilihat Nabi SAW. Ada orang di atas api tungku, mereka berusaha naik. Dalam keadaan laki-laki dan perempuan dalam keadaan tidak memakai busana. Siapa mereka? Az-zani waz-zaniyah. Mereka lah para pelaku zina. Dikumpulkan. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Lalu dengan mendengar ini, ada lagi tadi satu yang baik. Saya sampaikan satu lagi. Ada Nabi lihat tinggi besar, tidak kelihatan wajahnya. Kata malaikat, itulah bapakmu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditemani sama siapa itu? Itulah anak-anak kecil yang meninggal waktu kecil bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada anak kita meninggal dunia, sabar. Pasti dia sudah masuk surga sekarang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, lalu Ustadz, apa dong amalannya supaya terbebas dari itu semua? Kan intinya itu. Ya. Kalau tadi informasi, nih ada nih begini-begini, jangan lewat situ ya. Ya kan? Tadi informasi, nah lewat jalan ini tidak bisa lewat, macet. Kalau engkau ke sana bahaya, kalau ini nih, jangan lewat situ. Sekarang apa dong penyelamatnya? Satu, penyelamat ketika berada di kuburan. Satu, sudah yakin semua ada siksa kubur? Sudah yakin? Kalau ada siksa kubur, ada juga nikmat kubur. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Siapakah orang-orang yang akan mendapatkan nikmat kubur? Satu, minan nabiyyin, para nabi. Para nabi tidak mati. Bal ahya, mereka hidup. Semua nabi itu masih hidup. Was-siddiqin, para wali-wali Allah. Was-syuhada, para syuhada. Was-salihin, orang-orang saleh. Bisa kita jadi nabi? Udah enggak bisa. Bisa jadi wali? Bisa. Hilangkan cinta dunia, hilangkan cinta selain cinta kepada Allah, jadi wali itu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bisa jadi wali? Bisa. Hilangkan cinta dunia, hilangkan yang lain selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli lagi, mau dihina, mau dipuji, tidak peduli. Pokoknya yang dikejar cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya sholatnya fokusnya kepada Allah. Sebagaimana fokusnya Majnun kepada anjing yang menuju Laila. Jangan fokusnya kepada orang yang lewat. Fokusnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak bisa jadi wali, usahakan kuburannya dekat-dekat sama kuburan wali.
Jangan mau dikubur sendiri di rumah, jangan sendirian digebukin malaikat, kagak ada temennya. Wali itu pasti selamat dari siksa kubur. Para wali Allah pasti selamat dari siksa kubur, para wali Allah. Yang kita kenal orang soleh, ini orang soleh. Makanya usahakan kalau cari kubur, cari dekat-dekat orang soleh. Cari pekuburan yang dekat-dekat sama orang soleh. Kenapa? Malaikat kagak datang nanya, nggak ditanyain, jadi dia aman. Subhanallah. Dari dekat-dekat tetangganya. Al-jar qabla dar, lihat tetangganya dulu baru lihat rumahnya. Lihat tetangganya baru beli rumahnya. Seenak-enaknya itu rumah, kalau tetangganya resek kagak enak. Sama dengan kuburan, sebelum pilih kuburannya, dikuburin lihat dulu tetangganya siapa sampingnya nih. Wah, pemabuk, waduh. Digebukin di samping, kaget nih. Astagfirullah. Tiap hari. Ya, cari kuburan dekat orang-orang soleh. Wasyuhada wassalihin, para syahid, para syuhada dan orang-orang soleh. Apa amalnya? 1, tadi ingat, ditanya, marabbuka? Allah. Lalu dipersaksikan, dusta dia, bohong. Kenapa? Allah Tuhannya tapi tidak mau sholat. Maka perbaiki sholat. Lalu ditanya lagi, man nabiyuka? Siapa nabimu? Muhammad. Lalu dihadirkanlah fan Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam barzah, di kuburan kita. Lalu ditanya, kenalkah kau dengannya? Lalu dijawab, tidak kenal. Kenapa bisa tidak kenal? Karena kurang solawatnya. Maka orang bisa selamat dari siksa kubur kalau solawatnya banyak. Bukan solawatan, solawat. Ada orang solawatannya banyak, mana nyanyi-nyanyinya. Tapi solawatnya sedikit, mesti memperbanyak solawat. Coba kita solat aja, solat nggak bisa kalau nggak pakai solawat. Ya, berarti bawa Nabi setiap ibadahmu. Bawa Nabi dalam setiap ibadahmu, dalam setiap solatmu ada Nabi. Ketika kita solat ada tuh, Allahumma sholli ala. Pakai Sayyidina boleh, pakai langsung Muhammad juga silahkan. Tapi kalau saya pribadi saya pakai Sayyidina. Saya pribadi silahkan, kalau dia pakai langsung Muhammad silahkan. Yang singkat-singkat aja solawatnya. Apa? Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Tuh. Ini tidak mau hadir acara kalau tidak ada acara sholawatan. Kalau saya janganlah kalau yang sholawatan. Judulnya sholawatan tapi isinya campur baur laki-laki perempuan. Kayak joget-joget lagi. Rasanya tidak nyambung lah ya. Lagu-lagu Islami baru pakai joget-joget begitu kan sering ada itu video-video. Ya. Enak kalau kita sholawat ya benar-benar khusyuk menghadirkan Nabi. Banyak-banyak baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslim. Yang ketiga amalnya apa? Biar selamat dari siksa kubur, apa amalannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang penolong kita di kuburan, yakni 30 ayat dari Al-Qur'an. Mana 30 ayat itu ada pada awal juz 29. Apa itu? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya tiap malam maka akan menjadi penolongnya di kuburan, di alam kuburnya. Baca surah Al-Mulk, jangan sampai ketinggalan. Masih ada waktu enggak saya ini? Masih ada waktu enggak? Masih ada waktu enggak saya? Oh, masih ada waktu, katanya udah habis. Penyelamat yang ketiga adalah apa? Surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Baca 30 ayat tiap malam. Tiap malam baca aja. Kalau udah hafal alhamdulillah bagus lagi. Baca 30 ayat tiap malam. Pasti selamat insyaallah di kuburannya. Amalan selanjutnya biar selamat apa? Amalan selanjutnya biar selamat adalah sedekah. Kenapa sedekah? Allah katakan dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. Orang itu ketika dikubur mereka minta laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Seandainya bisa ini kembali ataupun ditunda kematianku, pengen aku sedekah. Makanya banyak itu orang tua kita meninggal dunia disedekahin atas namanya. Kenapa disedekahin atas namanya? Itu sangat membantu. Tapi ingat, sedekah sudah meninggal dengan sedekah masih hidup jauh sekali perbedaan pahalanya. Jauh sekali perbedaan pahalanya. Maksudnya apa? Kita bersedekah sekarang masih hidup nih, itu pahalanya bisa berjuta-juta kali lipat dibandingkan kita sudah mati orang sedekahin kita. Beda pahalanya ketika kita sendiri yang bersedekah. Makanya ndak usah bilang nanti kalau mama mati itu buat ini aja ya anaknya. Nanti kalau mama mati tolong sedekahin ininya mama. Ini baju mama kasih orang, ini tas mama bagi orang. Gak usah, mumpung masih hidup kasih aja. Justru saya diingetin sama orang tua saya, kau masih hidup kasih orang baju-bajumu itu. Kenapa? Karena kalau kau sudah mati orang jijik pakai bajumu. Ditanya dari siapa itu? Oh, punya almarhum. Pasti ada perasaan entah jijik, entah takut. Pakai barang orang mati itu agak takut-takut juga kita. Nah, jadi mumpung masih hidup kasih orang, seneng malah. Punya siapa itu? Oh Ustaz Syam, oh ya udah pakai. Malah seneng dia pakai bekas kita atau apa gitu. Nah, tadi saya ketemu host saya Mikdad. Mikdad, keren-keren banget baju lu. Iya, tapi gue sekarang udah sadar bro. Kenapa? Sekarang gue nggak bakal beli baju sebelum keluar satu baju gue. Jadi sebelum gue beli baju baru, gue harus keluarin dulu baju gue satu. Subhanallah. Kalau saya beda lagi. Kalau saya tunggu saya keluar kota ceramah baru istriku kasih itu baju-bajuku. Kenapa? Kalau ada saya di rumah, kalau dia mau kasih, jangan sayang itu beli di Turki. Janganlah itu beli di Rusia. Janganlah itu ada sejarahnya ini. Janganlah ini ada sejarahnya ini. Subhanallah. Kadang-kala kita berat hati ya. Nah, makanya ada orang bilang nanti mama meninggal dunia baru kau bagi-bagi itu semua. Enggak, justru masih hidup bagikan. Dengan sedekah bisa selamat. Ustadz Afwan, mohon diingatkan Ustadz untuk kita edarkan kotak infak buat operasional kajian MT Fatihah Husna ketika sesi tanya jawab. Oh ada kotak kotak infak. Udah tadi ya? Kotak penyelamat kubur itu. Infak, sedekah. Ada orang bisa sedekah dengan materi, bisa silahkan. Ada orang sedekah tidak bisa dengan materi, dengan tenaga. Ada orang tua sudah meninggal dunia dia sedekahin dengan materi bisa. Ada orang sedekah tidak bisa sedekah dengan materi, dengan tenaganya bisa. Mana? Orang tuanya sudah meninggal dunia, dia puasakan, dia kodokkan puasanya orang tuanya. Itu dengan tenaga dia. Ada orang sedekahnya dengan materi dan tenaga. Mana itu? Dia badal umrohkan orang tuanya. Itu dengan materi juga, dengan tenaga juga. Ada orang tidak bisa semuanya. Yang paling ringan sudah. Apa? Istighfarkan orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Yang kelewatan kalau itu pun tidak bisa dia sedekahkan untuk orang tuanya. Orang tua itu menunggu di dalam kuburnya. Ya. Terakhir, Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat. Setiap hari sampai hari kiamat,
Orang yang ada di dalam kubur akan nonton, ditayangkan. Apa yang ditayangkan kira-kira? Apa yang ditayangkan? Perbuatan? Bukan. Apa yang ditayangkan? Yang ditayangkan adalah tempat dia selanjutnya. Bagi mereka yang akan masuk surga akan diperlihatkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Makanya kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkan saya dalam golongan itu. Tapi yang kedua ada juga yang ditunjukkan tempatnya nanti di neraka. Bayangin Bu, kita belum nyampe di sana udah ditakut-takutin mulu. Lah rasain lu kagak sholat. Ini baru kubur bro, kata Mungkar. Bentar lagi lu masuk sini, tunggu hari kiamat kau masuk ke sini. Subhanallah. Allahumma sallimna. Ya Allah selamatkan kami daripada azab tersebut. Mumpung kita belum ada di alam barzakh, mumpung kita belum ada di alam kubur, mari memperbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki juga hubungan kita sesama manusia. Karena kata Nabi SAW, waktu ada orang mati syahid, mati tertinggi dalam Islam, di atasnya husnul khotimah. Apa itu? Mati syahid, paling tinggi mati. Mati yang paling diidam-idamkan sama orang. Ya, apa itu mati syahid? Paling diidam-idamkan, lolos sudah langsung itu. Tapi Nabi tidak mau sholati. Kenapa? Karena ada utangnya. Hati-hati, dia dapat kematian tertinggi pun Nabi tidak mau sholati karena ini orang masih ada hutang piutangnya. Berarti siksa kubur dan nikmat kubur sangat berhubungan dengan hubungan kepada Allah dan juga hubungan sesama manusia. Karena kalau kita sudah mati, orang-orang akan ngomongin kita. Usahakan yang diomongin yang baik-baiknya saja. Jangan ninggalin sesuatu yang tidak baik. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz Syam yang sudah memberikan ilmunya kepada kita yang luar biasa ya Bu. Buat bekal kita agar kita bisa selamat di siksa kubur nanti. Ibu-ibu karena waktu sudah mepet jadi pertanyaan hanya kita buka buat 2 orang ya Bu ya. Dari depan 1, dari belakang 1. Usahakan pertanyaannya tidak nyambung. Oh, iya. Usahakan pertanyaannya tidak 1 nyambung. dari depan ini udah ada, 1 lagi ayo dari belakang. Dari belakang Bu 1 lagi. Ada yang dari belakang yang mau nanya? Oke itu ya, Ibu kerudung biru. Oke, silahkan Bu sebutkan namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Fahria ingin bertanya. Tadi Pak Ustadz mengatakan tentang qadha sholat. Saya ingin bertanya, Quran surat apa yang mengatakan tentang adanya qadha sholat atau hadisnya? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau ayat Qur'annya tidak ada. Ayat Qur'annya kami belum menemukan nas secara langsung. Hadisnya Nabi SAW dari Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu mengatakan kami disuruh mengqadha puasa ketika kami haid, ya selesai haid kami disuruh mengqadha puasa, tapi kami tidak disuruh mengqadha sholat kalau kami haid. Berarti yang tidak diqadha adalah sholat yang kena haid. Sholat yang kena haid tidak diganti. Sholat yang kena haid. Tadi kita jelaskan ada sholat yang belum kena haid tapi dia tunda-tunda. Yang diganti itu adalah sholat yang sebenarnya dia belum haid waktu itu tapi dia tunda-tunda itu sholatnya. Sampai akhirnya dia baru mau sholat ternyata udah haid. Maka dia melalaikan itu satu sholat. Dalam hadis Nabi SAW diganti segera ketika pada saat dia ingat ataupun ketika mampu ganti. Jadi ada hadisnya memang. Ada hadisnya untuk mengganti sholat. Sama seperti orang yang ketiduran itu pada saat dia bangun langsung dia mengganti sholatnya. Gitu. Jadi bukan sholat
orang haid mengganti sholat, bukan. Tapi ada sholat yang dia tinggalkan, yang dia anggap itu lagi haid, padahal dia tidak haid, belum haid. Ya, sebenarnya dia bisa sholat di jam 12, tapi dia tunda, nanti jam 1 baru sholat. Ternyata pada saat dia mau sholat, haid. Berarti engkau salah. Kenapa? Kenapa kau tidak sholat dari jam 12 tadi pada saat kau suci? Itulah yang dia ganti nanti ketika dia suci. Wallahu ta'ala a'lam. Halo, hadis nomor-nomor saya tidak hafal. Bukhari 2022 begini tidak hafal saya. Begitu, Sepertinya nanti undangan berikutnya khusus membahas tentang sholat ya Ustadz. Sholat boleh, tapi jangan bahas haid lah, perempuan aja, ustazah aja kalau bahas begituan kita enggak ngerti. Karena habis menikah saya baru, ya Allah banyaknya ternyata permasalahannya perempuan ini. Dan ketahuilah jarang ulama yang menuliskan, jarang. Kenapa? Karena ternyata zaman dulu itu perempuan juga malu nanya. Jadi mereka nanyanya sesama perempuan. Untungnya ada Ibunda Aisyah yang subhanallah banyak menjelaskan kepada kita semua tentang permasalahan perempuan ini. Ternyata jadi perempuan tidak gampang. Pantesan gampang sekali masuk surga. Perempuan itu paling gampang masuk surga sudah. Oke. Satu lagi ya Bu. Ini buat yang bertanya, ada hadiah buku dari kita. Terima Bu Faria. Satu lagi. Sekalian ini bukunya, hadiahnya Bu. Buku dari Ustadz Kohden Eslim, Perjalanan Mencari Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Iis. Saya mau tanya Pak Ustadz, ini masalah utang piutang. Karena ini terjadi sama anak saya, karena dia menolong temannya dengan maksud seperti itu. Namun dia nggak tahu kalau dia minjamnya dipinjol. Nah untuk berobat. Nah sekarang udah almarhum, yang diparanin anak saya. Itu hukumnya, anak saya tuh tadinya nggak tahu kalau itu dia minjem uang, aku minjem uang di sini. Dia nggak ngerti. Siapa? Anak saya. Tapi yang dipinjam itu temannya. Nah Temannya? terus temannya meninggal. Hmm. Atas pinjam nama gitu. Tadi itu anak saya tuh tidak mengerti sama sekali seperti itu. Namun setelah ada tagihan, dia bingung, saya nggak pinjam gitu. Nah ini saya ini, tapi setelah ini ternyata ada senilai banyak, terus mau nggak mau kami membayar dengan dengan saya sebagai orang tua ya saya menjual rumah gitu loh. Innalillahi. Ya saya menjual rumah, ya tapi rumah kan tidak gampang, namun saya dengan tabungan apa terus gimana tuh Ustadz? Anak saya dosa kah? Namun kan kita membayarin almarhum karena nama anak saya. Hanya seperti itu Pak Ustadz saya mau tanyain. Karena dia menangis, maksudnya dia menangis cerita itu memang maksud dia baik. Dia cuci darah gitu loh. Tapi dia tidak tahu kalau dia minjamnya dipinjol. Memang dia pinjam ini ya anak saya Pak kasih. Senilai kurang lebihnya 70 juta Pak. Oke, jadi pada awalnya dia meminjam. Iya, jadi nggak tahu sebenarnya, cuman dia selalu bilang, Sofi ada transferan di rekening kamu, itu uang saya, seperti itu saja. Tapi setelah dia dikabarin meninggal, dia tenang. Tapi setelah kok ada telepon banyak ke aku gitu dengan lagi hutang gitu loh Pak. Pak Ustadz. Berarti bukan anaknya yang Bukan, berhutang. makanya dia menangis. Tolongin saya Ibu, saya tuh tidak tahu karena dia pakai nama, dia juga tidak tahu tapi sudah almarhum, keluarganya tidak ada. Itu gimana hukum anak saya berdosa kah, tapi kan kita sendiri tidak tahu. Terima kasih Pak Ustadz. Bukan dia yang berhutang, bukan dia cuma membantu, bukan dia yang berhutang, bukan anaknya yang berhutang kan? Ya sudah, itu udah urusan hukum sudah. Itu ya lebih banyak lagi biayanya keluar itu. Kadang kalau kita utang kan harus ada jaminan Ustadz, harus Ya, ada itulah. kontak saudara yang bisa dihubungi. Nah mungkin Kasihan di sekali situ. Ibu. Jadi ya kadangkala kita ada sesuatu yang terjadi di hidup ini yang tidak bisa kita kendalikan, termasuk itu. Kita sudah hidup dengan aman, kita ditipu orang. Kita sudah pelan-pelan di jalan, ditabrak dari belakang. Kita sudah, Ibu jangan betul-betul kalau ibu-ibu emang sering sen kanan belok kiri. Kita sudah
Kita sudah taat lalu lintas, lampu hijau baru kita jalan, ada yang melanggar dari depan, terobos lampu merah ketabrak. Jadi kadangkala kita sudah memperhatikan hidup kita, ada aja dari luar. Jadi saya doakan ibu mudah-mudahan lancar. Tapi sebenarnya ketahuilah bukan tanggung jawab ibu untuk membayar itu, karena bukan ibu yang berhutang. Ya. Sini deh Bu. Ibu dipanggil Ustadz. Gini, kan bukan ibu yang berhutang. Bukan kan? Bukan Sofi yang berhutang. Bukan Sofi yang makan uangnya. Kenapa Sofi yang pusing? Karena dia yang ditagih. Ngapain saya pusing? Bukan saya. Karena atas nama kan? Berarti bukan urusan Islam lagi. Urusan hukum sudah. Iya, jadi tenang aja. Karena di mata Allah bukan Sofi yang berhutang. Di mata Allah bukan Sofi yang bersalah. Jadi jangan suka memberatkan diri. Apakah saya berdosa Ustadz? Saya yang ditagih lah, bukan gue yang berhutang. Ya kan, insya Allah sudah aman. Tapi tinggal urusan hukumnya aja itu. Karena itu termasuk penipuan. Insya Allah. Silahkan, mudah-mudahan ini ada di YouTube. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu dari keluarga Sofi. Ya, karena ini sudah termasuk daripada tidak tahu menahu tentang hal tersebut, di atas namakan. Itulah Bu, nggak boleh upload KTP. Nggak boleh upload paspor, nggak boleh upload data-data, karena bisa SIM, semua identitas jangan diupload. Ya, oke? Ya Ustadz, udah bisa ditutup dengan doa, dan mohon doanya Ustadz, salah satu pengurus Masjid An-Nabawi Bapak Haji Sanusi almarhum meninggal dunia, dan insya Allah nanti Ba'da Zuhur akan disolatkan di sini. Jadi ibu-ibu yang ingin menyolatkan bisa ikutan, mohon didoakan juga Ustadz sekalian. Ustadz mendoakan dan kita tutup kajian. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa beliau, sayangilah beliau. Ya Allah, berikan kebaikan kepadanya, maafkan seluruh kesalahannya, dan jadikanlah dia meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Apapun yang kami bahas hari ini tentang siksa kubur, hindarkan dari beliau. Apapun yang hari ini kami bahas tentang nikmat kubur, berikanlah kepada beliau. Dan ya Allah, pertemukan kami kembali dengan pengurus masjid nanti insya Allah di surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Warizqan tayyiba, berikan kami rezeki yang baik, banyak, mudah, halal lagi berberkah. Wa amalan mutaqabbala, dan terimalah seluruh amalan dan doa-doa kami ya Allah. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jikalau kami datang ke sini membawa dosa-dosa kami, jangan Engkau biarkan kami pulang dari sini sebelum Engkau ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, jikalau di antara kami ada yang datang ke sini dengan sakitnya, jangan Engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum Engkau sembuhkan sakitnya. Jikalau ada yang berhalangan hadir ke sini karena sakitnya, maka Engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. Ishfi mardana wa mardal muslimin kama qulta fi kitabika wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jikalau di antara kami ada yang orang tuanya sedang sakit di rumah, maka Engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. Jikalau orang tua kami masih hidup, maka panjangkan umurnya ya Allah dalam amal saleh, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Jikalau orang tua kami sudah meninggal dunia, maka lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, jauhkan daripada siksa kuburmu ya Allah, dan pertemukan kami kembali di Jannatul Firdaus. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabr.
Ya Allah, hari ini kami membahas tentang siksa kubur, maka kami berlindung kepadamu dari itu semua ya Allah. Lindungilah kami daripada azab kubur dan juga lindungi kami daripada amalan-amalan yang menyebabkan kami mendapatkan siksa kubur ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, cabut nyawa kami sedang kami taat beribadah bertaubat padamu ya Allah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau cabut nyawa kami sedang kami lalai darimu ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum engkau telah ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum engkau bersihkan seluruh dosa kami ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma thabbitna indal maut bila ilaha illallah. Ya Allah, mudahkan lisan kami di akhir hayat kami nanti. Ketika engkau mencabut nyawa kami, mudahkan lisan kami untuk mengucapkan la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah dengan khusyuk. La ilaha illallah. Mudahkan lisan kami ya Rabb dalam rangka mengucapkan la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan nanti setelah kami mati, kebaikan di akhirat ya Allah. Wa qina adzaban nar, jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Sebagaimana engkau kumpulkan, takdirkan kami berjumpa hari ini di masjid ini, maka takdirkan kami, kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus bighairi hisab bersama Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seorang sahabat Nabi, Sayyidina Uthman bin Affan, pernah ditanya, "Wahai Uthman, kenapa engkau tidak pernah menangis mendengar ayat tentang neraka, tapi engkau selalu menangis ketika berbicara tentang kubur?" Apa jawaban Uthman bin Affan? Karena kubur itu adalah penentu pertama. Kalau selamat di kubur, selamat selanjutnya. Tapi kalau sudah diazab di kubur, maka tunggulah azab selanjutnya. Semoga kita semua menjadi orang yang selamat sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.